Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Bahagia selalu. Baik, kita hari ini harus tetap sukacita. Kita akan menceritakan ada 12 murid Yesus. Kita nyanyiin dan kita bersukacita menyebut satu persatu. Kita bernyanyi yuk. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kita masih tetap bersukacita di tempat, bahagia selalu, bernyanyi untuk Tuhan. Satu lagi lagu kita, hatiku penuh nyanyian. Nyanyi kita yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oke, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memasuki ibadah, adik-adik sekolah minggu persiapkan dulu Alkitab, buku ende, kidung jemaat, persembahannya juga, sama satu lagi apa ya Inang? Hatinya harus Hatinya, dipersiapkan. iya. Kita duduk dengan tenang, kita mau beribadah, kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia
Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini yaitu yang terambil dari Hukum Taurat 10 dengan artinya. Marilah kita dengarkan teman kita mengucapkannya. Ke-10. Jangan menginginin rumah sesamamu, jangan menginginin istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut bayi istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Taurat untuk minggu ini. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk kita di minggu ini terambil dari Lukas 12 ayat 8. Marilah kita sama-sama mendengarkan teman kita mengucapkannya. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358. Letih lesu
kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surgaku terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini tertulis pada firman-Nya di kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Semua buka Alkitabnya, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu,
hari ini kita memasuki minggu yang baru. Nama minggu kita adalah Quasimodo-Geniti. Ikuti Amang di rumah mengucapkannya, Quasimodo-Geniti. Quasimodo-Geniti artinya seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu masih bersih, belum ada noda, belum ada kotoran, belum ada yang jahat diperbuatnya, masih bersih. Kita di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, di dalam Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian itu, telah lahir baru. Saya dan kalian semua sudah seperti bayi yang lahir baru. Kita bersih, putih seperti tutup altar ini, bersih tanpa noda. Hidup yang bersih tanpa noda itu yang bagaimana? Hidup yang bersih tanpa noda itu adalah hidup yang apa yang kau pikirkan, apa yang kau simpan di dalam hatimu, apa yang kau ucapkan, dan apa yang kau lakukan, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Sekali lagi, hidup yang bersih itu adalah apa yang kau pikirkan, apa yang kau simpan, apa yang kau ucapkan, dan apa yang engkau lakukan, semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka sekarang isilah hidupmu dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Jangan seperti cerita Alkitab kita tadi, ada satu dari antara 12 murid itu. Tadi adik-adik sudah menyebutkan 12 murid itu kan di awal. Amang harap semuanya sudah menghafalnya. Satu dari ke-12 murid itu katanya bernama Thomas, atau disebut juga namanya Didimus. Ketika Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada murid-muridnya, katanya Thomas nggak di situ. Mungkin Thomas pada waktu itu bersembunyi, bersedih karena Yesus sudah mati. Jadi dia tidak sama-sama dengan temannya. Kalau adik-adik bersedih, jangan pergi sendiri. Mau nanti datang ugep. Tahu ugep? Begu. Kalau kau sendiri, kalau kau lagi sedih, jangan sendiri. Pergi bersama dengan mama dan bapak, bersama dengan abang kakak, bersama dengan teman. Jangan menyendiri. Nanti kalau kau sendiri datang nanti si iblis mengganggumu. Si Thomas mungkin karena sedihnya dia sendiri, nggak ada dia di situ. Yesus menampakkan diri yang sudah bangkit itu, Thomas nggak ada. Maka teman-temannya cerita, Thomas, kami udah melihat Yesus loh, dia udah bangkit loh. Thomas bilang, nggak percaya aku. Betul loh Thomas, udah bangkit Yesus, kata teman-teman. Thomas bilang, sebelum aku melihat tangannya yang dipaku itu, sebelum kucucukkan jariku ini ke bekas paku itu, kumasukkan tanganku ini ke lambungnya bekas penikaman itu, nggak percaya aku, kata si Thomas. Kemudian 8 hari setelah itu, katanya rumah itu terkunci rapat-rapat, murid-murid sedang berkumpul dan Thomas ada di situ. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bayangkan semuanya tertutup, pintunya kayaknya tertutup, tapi Yesus datang hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian Yesus langsung memanggil Thomas. Thomas, sini kau, sini kau. Kau memang jubul, kau nggak percaya kau, katanya. Dipanggil si Thomas, sini kau Thomas, lihatlah tanganku ini. Dilihat si Thomas, berlobang bekas paku. Sini tanganmu, kau cucukkanlah tanganmu ke bekas paku ini dan ke bekas lambungku yang sudah ditusuk ini. Pada saat itu si Thomas langsung percaya, dia bilang, ya Tuhanku, Allahku. Kemudian Yesus bilang, kau Thomas baru percaya karena udah melihatnya kau. Yang berbahagia itu Thomas percaya meskipun tidak melihat. Itu kata Yesus. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah melihat Yesus secara langsung? Secara langsung ya, bukan di TV, bukan di film, bukan di foto, tapi secara langsung di depannya. Angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Gak ada ya. Amang pun belum pernah melihat Yesus langsung di depan Amang. Tapi adik-adik percaya nggak sama Yesus?
Percaya. Nah, adik-adik bisa percaya kepada Yesus meskipun tidak melihat. Kata Yesus, itulah yang berbahagia. Yang berbahagia adalah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Adik-adik sekolah minggu, melihat Tuhan itu tidak hanya secara fisik sebenarnya, tapi secara rohani. Kita bisa melihat Tuhan secara rohani. Kita dapat melihat kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita dengan melihat orang tua yang mengasihi kita. Kalau masih ada orang tuamu sekarang, lihatlah kasih sayang orang tua samamu. Itu adalah wujud nyata kasih Tuhan Yesus samamu. Maka ketika engkau melihat orang tuamu yang mengasihimu, kau juga bisa melihat Yesus yang sedang mengasihimu. Kemudian kau juga dapat melihat Tuhan Yesus yang selalu menemanimu lewat teman-temanmu yang ada di sekelilingmu. Maka teman-teman yang baik yang ada di sekelilingmu itu, yang selalu bersama-sama dengan engkau itu, bisa kau lihat demikianlah Yesus terus menemanimu. Bahkan ketika engkau sakit sekalipun, kau bisa melihat Yesus selalu menjaga dan merawatmu. Lewat bapak ibu dokter, ya, perawat, kau bisa merasakan bagaimana Tuhan menjagamu dan merawat. Maka percayalah, tidak ada alasan bagimu lagi sekarang, nggak mau aku percaya, nggak kulihat Yesus. Sekali lagi, dengan bertemu dengan orang tua, punya teman-teman yang baik, ada orang yang merawatmu, kau bisa melihat Tuhan Yesus. Kau bisa merasakan kasih sayang Tuhan Yesus. Maka jangan lagi berleha-leha atau bersangkal-sangkal atau memiliki alasan. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Jangan seperti Thomas, karena Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Percayalah kepada Yesus meskipun engkau tidak melihat, maka engkau akan berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah membuat kami lahir baru, menjadi seperti bayi yang baru lahir. Maka tolonglah kami semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya kami hidup baru, lahir baru, sehingga semua yang kami pikirkan, semua yang kami simpan di dalam hati, semua yang kami ucapkan, dan semua yang kami perbuat itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk benar sungguh-sungguh percaya meskipun kami tidak melihat Engkau, karena Engkau yang berfirman, berbahagia orang yang percaya meskipun tidak melihat. Maka tolonglah kami anak-anak-Mu ini untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ini. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan menjadi si Thomas, tidak percaya. Jadi kita percaya Tuhan walaupun kita tidak melihatnya. Ya, amin. Percaya kan? Tentu percaya. Oke, untuk itu sekarang kita saatnya memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan. Tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Pertanyaan kuis kita pada hari ini sesuai khotbah dari Amang Pendeta, hidup yang bersih tanpa noda itu adalah